Ya, cukup sangat apa ya, Safira, Anda dikatakan pergerakan sepanjang hari ini cukup menarik untuk diperhatikan, di mana Betul sekali. juga kita seringkali melihat hijaunya dibanding merahnya, pada hari bahkan tidak menyentuh zona zona merah sama sekali, tertingginya di angka 7.089 walaupun harus ditutup di 7.054 poin. Anda melihatnya untuk pergerakan hari ini seberapa menarik sih, Safira? Ya kalau misalkan kita melihat begitu ya, Bro, pada dasarnya memang pasar keuangan sampai saat ini masih dibayangi oleh sentimen eksternal begitu ya, yang akarnya memang dari ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina serta perkembangan COVID-19 di China. Kalau kita berbicara dengan tentang COVID-19 di China begitu ya, yang kembali mencatatkan kematian, ini pada Senin kemarin ini melibatkan dua lansia dengan komorbid, yaitu seorang wanita yang berusia 91 tahun dengan riwayat stroke dan penyakit Alzheimer. Sementara satunya seorang pria berusia 88 tahun ini dengan riwayat kanker, bronkitis dan stroke. Ini padahal di hari sebelumnya atau minggu begitu ya, otoritas China ini menemukan kematian baru pertamanya akibat COVID-19 sejak Mei atau hampir 6 bulan terakhir. Dan korban ini merupakan seorang pria berusia 87 tahun yang memburuk setelah dia tertular infeksi bakteri. Dan kasus COVID China sudah menembus 1.400-an Bram hingga kemarin, dan kasus terhadap kasus lokal baru. Dan kalau kita perhatikan juga otoritas Beijing ini memperingatkan mereka sedang menghadapi kasus paling parah di pandemi COVID-19, sehingga memang memperketat aturan untuk memasuki kota. Dan ini memicu kekhawatiran juga di kalangan investor bahwa negara itu akan mengembalikan gitu ya pembatasan yang dimaksudkan untuk memperlambat penyebaran virus, yang artinya memang ini akan merugikan bisnis-bisnis, Bram. Oke, nah ini yang Ya. perlu diperhatikan bersama bahwa memang pandemi COVID-19 nyatanya memang Ya. belum berakhir, Safira. Maka dari itu juga diharap juga masyarakat, bukan hanya masyarakat China, begitu ya, bahkan masyarakat seluruh dunia tetap mengantisipasi kondisi tubuhnya, waspada juga, dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Nah, kalau kita mengamati juga dari adanya sentimen sebetulnya kurang baik begitu ya di IHSG yang tadi Safira katakan, ini juga ada sentimen yang mampu menjadi tenaga untuk bursa di Wall Street dan Ya. juga bursa kawasan lainnya. Ada apa, Safira? Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat berdasarkan sentimen begitu ya, sentimen pengetatan kebijakan COVID-19 di China ternyata juga memang sebenarnya diabaikan oleh Wall Street, Bram. Dan ini lebih Wall Street lebih memilih fokus begitu ya pada sejumlah laporan pendapatan yang kuat serta potensi kenaikan suku bunga yang lebih rendah di masa depan. Dan kalau kita lihat Wall Street juga ditutup menguat pada perdagangan semalam, tentunya ini memberikan secerca harapan bagi IHSG pada hari ini setelah 2 hari ditutup terkoreksi. Dan kalau kita lihat benar saja IHSG ditutup di zona hijau hari ini, Bro. Ya, bisa jadi tenaga gitu ya, menular walaupun kadang indeks kita juga bergerak anomali, walaupun memang Wall Street-nya biasanya Iya. kebakaran, kita masih tetap mampu untuk bergerak di zona hijau. Tapi untuk hari ini nampaknya Wall Street juga masih mampu menjadi tenaga IHSG untuk bergerak di zona penguatannya. Lalu berbicara juga terkait Wall Street, ini juga banyak para pelaku pasar yang merefleksikan terhadap kekhawatiran kenaikan suku bunga The Fed yang mana juga akan dirilis di 14 Desember nanti. Anda mengamatinya, apakah pasar juga sudah price in begitu ya, sehingga tidak terlalu khawatir dengan beberapa basis point yang mereka memang proyeksikan, atau justru sebetulnya nada-nada dovish dari The Fed juga sudah mulai terdengar, Safira? Ya kalau misalnya kita lihat begitu ya, pergerakan pasar finansial juga tentu masih berkaitan dengan suku bunga, Bram. Dan kalau kita lihat saat ini juga pasar cenderung mencari kepastian nih, menimbang-nimbang jelang rilis risalah FOMC besok begitu ya, dan liburan Thanksgiving. Dan memang kalau misalkan kalau kita lihat begitu ya, sudah ada kisi-kisi nih dari The Fed. Kalau kita lihat kemarin begitu ya, Presiden The Fed Cleveland Loretta Mester ini telah mengatakan data inflasi baru-baru ini memang menjanjikan, dan dia akan mendukung juga pengurangan kenaikan suku bunga ke depan. Dan itu bisa berarti bahwa The Fed juga segera mencapai tingkat terminalnya antara 4 hingga 5%, Bram. Nah, di sini nih yang perlu dilihat juga dan diantisipasi begitu, kenaikan berapa basis point yang akan diterapkan oleh The Fed. Tapi andai kita mengamati juga atau mengacu pada pergerakan atau pertumbuhan ekonomi Amerika, sebetulnya sih sudah bisa ya mengendurkan, tinggal bagaimana memang kebijakannya untuk menekan inflasi yang mana juga ditargetkan 2% ini mempunyai jurus-jurus begitu bagi pemerintah Amerika Serikat untuk dapat mencapainya tanpa harus memang terfokus pada menaikkan suku bunga acuan The Fed. Dan kalau dari tanah air, menarik juga tadi sudah sempat juga disinggung oleh Safira, di mana kita mulai terlihat ada capital inflow khususnya di pasar SBN, bahkan kalau di hari kemarin juga ada di pasar ekuitas. Anda mengamatinya seperti apa di hal ini? Ya memang kalau dari dalam negeri setidaknya juga ada angin segar begitu ya, di mana memang investor asing juga mulai melirik lagi pasar obligasi. Dan kalau kita lihat pada pekan
Lalu ini surat berharga negara tenor 10 tahun juga mengalami penguatan signifikan. Yieldnya kita lihat turun sebesar 15,7 basis point, ini menjadi 7,045%. Nah, yield SBN sendiri juga sudah turun dalam 3 pekan beruntun. Dan kalau kita lihat investor asing terpantau memang banyak memborong di pasar sekunder, sehingga memang ini nilainya mencapai 10 triliun rupiah begitu ya. Sehingga jika di total begitu ya, porsi kepemilikan asing pun meningkat menjadi 723,33 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat capital outflow yang merupakan kabar bagus juga jika memang terus berlanjut nih Bram, ini bisa menjadi modal bagi rupiah untuk menguat, dan inflow yang kita lihat terjadi sepanjang bulan ini juga menjadi terbesar sepanjang tahun 2022. Ya baik, memang mengamati juga dari view begitu dari asing di mana Indonesia seperti glow in the dark saat ini begitu. Di saat memang pertumbuhan ekonomi negara lain juga bahkan beberapa harus mengalami gelombang resesi begitu, Indonesia masih mampu bertumbuh walaupun memang andai kita perhatikan inflasi kita juga ikut naik begitu ya Safira. Tapi memang dari segi fundamental ekonomi RI sebetulnya Indonesia masih cukup baik ketimbang beberapa negara emerging market lainnya. Begitupun sama dengan kondisi rupiah kita yang mana juga walaupun memang rupiah kita juga harus melemah karena memang ada tekanan eksternal, kita masih mampu melemah dengan persentase yang tidak jauh lebih dalam ketimbang negara emerging market lainnya. Tapi juga berbicara juga terkait inflasi begitu ya, Safira, ada melihatnya apakah memang dengan kenaikan yang tentunya juga akan dinaikkan suku bunga The Fed akan dinaikkan walaupun beberapa ataupun berapa basis poinnya kita juga belum tahu dan masih diproyeksikan, Anda mengamatinya apakah nantinya juga akan terrefleksikan oleh suku bunga kita ataupun suku bunga BI di saat memang The Fed menaikkan suku bunga? Ya, kalau misalkan kita melihat begitu ya, kita lihat dinamika yang ada mulai dari perang Rusia-Ukraina serta The Fed yang agresif menaikkan suku bunga. Ini Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga mengungkapkan sejumlah strategi begitu ya. Yang pasti ada 5 strategi yang ia sebutkan ini akan ditempuh untuk menghadapi berlanjutnya gejolak perekonomian global hingga 2023. Dan 2 diantaranya tetap menggunakan kebijakan moneter dan untuk menjaga stabilitas tentunya Bram, serta melanjutkan kebijakan makroprudensial. Dan kalau kita lihat seperti menaikkan suku bunga acuan begitu ya contohnya, dan langkah ini merupakan kebijakan moneter ini tidak lain untuk mengendalikan ekspektasi inflasi, dan inflasi yang tinggi ini juga sebagai dampak terganggunya rupiah begitu ya Bram. Kalau kita lihat meskipun sekarang tengah menguat tipis begitu, tapi rupiah dalam tren penurunan sebetulnya. Oke baik, nah ini yang perlu juga diwaspadai adalah inflasi. Bahkan bukan di Indonesia saja, sejumlah negara lainnya baik negara berkembang ataupun negara maju juga mencapai ataupun kenaikan inflasi yang juga merangkak naik. Nah, belum selesai ada inflasi tinggi di sejumlah negara, bahkan di Indonesia juga merangkak naik inflasinya. Ada bayang-bayang yaitu yang dinamakan resflasi. Sebetulnya apa sih resflasi, Safira? Ya, kalau misalkan kita melihat begitu ya, investor juga tengah mencerna istilah baru gitu yang dicetuskan oleh BI. Tapi saya pengen konfirmasi dulu, ini menurut Anda benar reflasi atau resflasi, Bram? Kalau menurut Anda, sepertinya Pak Peri Warjio salah menyebutkan begitu ya, karena sebenarnya reflasi sebenarnya. Tapi dia sendiri yang mencetuskan, jadi kita ikutin saja. Dan kalau misalkan kita lihat begitu ya, yang dicetuskan oleh Peri Warjio begitu ya, sebagai reflasi ini sebagai musuh yang tak kasat mata begitu kalau kita lihat. Dan kalau misalkan kita lihat ini juga fenomenanya ada pada resesi, tetapi di sisi lain memang ada laju inflasi yang tinggi. Dan kalau berbicara soal resesi begitu ya, melanda beberapa negara sepertinya memang sudah tidak terelakkan lagi Bram. Bagi dunia bahkan semuanya juga terancam mengalami hal yang sama. Sementara kalau misalkan kita melihat ini fundamental yang kuat bagi Indonesia begitu. Indonesia memang jauh dari resesi, tapi kita nggak menutup kemungkinan bahwa efeknya masih akan terus terasa di kita begitu ya, seperti ekspor terancam menurun begitu ya, dan begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dan kalau misalkan ada lagi begitu ya, ditambah inflasi tinggi yang berarti memang naiknya harga-harga barang mulai dari kebutuhan pokok hingga tersier, ini tentunya akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Dan ini jadi ada triple combo nih Bram, apa masalah yang tengah kita hadapkan. Ya betul sekali, sangat mengerikan begitu ya, apalagi Pak Peri juga mengatakan ini seperti musuh yang tidak kasat mata. Nah ini seperti bayang-bayang begitu bagi Indonesia juga, yang mana juga perlu diantisipasi oleh pemerintah dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Tapi juga sebetulnya andai kita kaitkan dengan inflasi yang tinggi, ini juga terrefleksikan pada, ya kalau kita hadapkan juga dengan beberapa emiten, yaitu emiten perbankan, khususnya begitu perbankan big caps, yang mana justru di saat kondisi dari suku bunga kita merangkak naik, tapi banyak yang memproyeksikan untuk perbankan buku
4 khususnya dan juga perbankan big caps begitu maksud kami, ini malah mempunyai prospek yang cukup baik. Sebetulnya Anda mengamati hal ini seperti apa, Safira? Ya kalau misalkan kita melihat begitu ini saham-saham yang saya perhatikan saham-saham perbankan dan juga saham-saham batubara ini kita lihat menjadi penggerak IHSG pada hari ini begitu ya. Kalau kita lihat tadi juga BBCA masih berada di zona penguatan begitu ya, dan kalau misalkan kita lihat saham perbankan memang hingga akhir tahun 2022 memang diproyeksikan tetap menjadi jagoan gitu ya pelaku pasar, sebab memang emiten ini masih bakal kasih cuan banyak karena memang satu Bram, kita lihat kinerja-kinerja Ciamik yang disuguhkan begitu ya, dan kita lihat juga seperti pertumbuhan laba yang meningkat, ini juga pasti akan menjadi sentimen yang positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dan saham. Sementara kalau misalkan kita melihat begitu ya, saham-saham batubara ini seluruhnya kompak menguat lebih dari Bumi, kita lihat naik lebih dari 3%, lalu UNTR juga lebih dari 2%, dan kalau kita lihat dalam 4 hari terakhir ini harga batubara melesat 12,3%, dan ancaman Gazprom yang menghentikan pengiriman gas ke Eropa serta perkiraan cuaca yang lebih dingin di sebagian Eropa ini membuat batubara kembali dicari, dan ini juga memberikan sentimen positif bagi emiten batubara dalam negeri bahkan emiten-emiten logistik batubara begitu Bram. Ya, ada 2 jagoan berarti ya menurut Anda, ada di emiten Ya. perbankan big caps dan juga emiten pertambangan batubara. Ini mungkin bisa juga diperhatikan oleh para pelaku pasar, bagaimana prospeknya ke depannya dilihat dari 2 sentimen yang ada di perbankan big caps tentunya dan juga di saham batubara.